Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pak Ditang. Apa kabar sobat Pak D sekalian? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini hari Sabtu. Saya posisi ada di Kota Bumi ini ya, Kabupaten Tangerang. Tadi baru saja cuci motor di motor si glowing ini ya, biar kelihatan glowing lagi. Soalnya tadi kondisinya kotor banget. Jadi dari pokoknya semua lah semua kotor, dari spakbor depan belakang, tangki, semua kotor lah, karena seminggu itu hujan terus ya. Nah tadi saya habis cuci motor, tapi cuci motornya dengan sentuh ya. Ngomong-ngomong cuci motor, ya kemarin juga sempet ini ya, nyuci motor tanpa sentuh tangan ya. Berawal dari penasaran, seperti apa sih cuci motor sentuh tangan. Nah ternyata bener ya, prosesnya itu tanpa sentuh tangan. Emang bener-bener tanpa sentuh tangan ya, maksudnya proses pengelapannya itu tidak disentuh tangan. Nah di situ ada beberapa proses. Proses yang pertama diguyur dulu atau disemprot dengan steam. Nah yang kedua dengan cairan khusus. Terus yang ketiga baru dibilas ya, disemprot lagi dengan steam. Dan yang keempat dilakukan pengelapan. Nah kalau dilihat sih ada yang salah ya, ada yang kurang pas kayaknya. Karena kebetulan di situ ada beberapa motor. Jadi di langkah kedua itu kayaknya ada yang kurang pas. Jadi yang pertama itu kan disemprot pakai di steam, semprot air, terus kedua pakai cairan. Nah, di situ karena ada beberapa motor, jadi semprot dulu motor 1, 2, 3 gitu ya, baru disemprot lagi atau dibilas. Nah setelah saya lihat-lihat kayaknya itu sih harus, kalau nggak salah sih cairannya itu harus segera disemprot ya, biar tidak kering. Nah setelah prosesnya selesai, dari proses 1 sampai ke 4 itu sudah selesai, saya coba cek nih ya setelah di rumah apakah hasilnya maksimal. Ternyata kita cek dulu dari bagian tangki dan bodi ya. Nah untuk tangki dan bodi sih aman. Nah ada beberapa bagian yang terlihat masih kotor ya, yaitu di bagian velg, terus bagian-bagian sela-sela yang tersembunyi juga coba saya cek, ternyata juga masih kotor ya. Nah ada yang menarik nih, soalnya di bagian knalpot itu ada yang lengket-lengket ya. Nah kemungkinan itu cairan tadi yang kurang bersih atau udah keburu kering ya menurut saya. Jadi ketika disemprot tuh cairannya tadi tuh malah nempel ya, apalagi kena panas ya, jadi kayak lengket-lengket gitu.
jadi hasilnya kurang sempurna ya. Terus karena nggak disentuh tangan, jadi ada beberapa bagian yang bilasnya itu kurang bersih atau kurang teliti. Nah, makanya hasilnya seperti itu ya, jadi kurang memuaskan. Tapi menurut saya tetap harus ada bagian yang harus disentuh sih ya, karena tujuannya sentuh, tanpa sentuh itu biar nggak tergores katanya. Oke, untuk body halus nggak masalah sih ya, nggak disentuh. Tapi untuk body yang kasar, yang dalam itu kayaknya perlu disentuh ya. Kecuali si pencucinya itu teliti ya. Saya terus terang kecewa dengan hasilnya. Nah, ternyata cuci motor tanpa sentuh itu hasilnya kurang maksimal ya. Sebenarnya bukan karena ininya sih, mungkin kalau metodenya itu bagus, terus si pencucinya teliti ya, harusnya bisa lebih maksimal sih ya. Nah, perbandingan harganya juga untuk motor gede itu 25.000, untuk motor biasa 15.000. Nah, saya tuh nyuci berarti 25.000. Tapi terus terang saya kecewa ya. Ya mudah-mudahan itunya evaluasi ya. Ya dikoreksi lagi biar pelayanannya lebih bagus. Si pencuci motor tanpa sentuhnya. Makanya berawal dari penasaran, saya coba-coba, ternyata malah hasilnya nggak memuaskan ya. Nah, beda dengan tempat saya tadi cuci motor. Cuci motor dengan sentuh ya. Nah, tadi ada beberapa proses. Nah, seperti ini prosesnya. Nah, ini menurut saya cuci motor di sini merupakan cuci motor plus ya, karena ada beberapa layanan tambahan yang ditawarkan. Salah satunya menggunakan hidrolik. Jadi pada saat dicuci posisinya di atas, tujuannya agar bagian bawah itu lebih bersih ya. Nah, untuk langkah yang pertama seperti biasa, disemprot dengan steam semua bagian dari motor, terus dilanjut disemprot cairan khusus untuk bagian bawah atau bodi kasar. Terus langkah selanjutnya yaitu dilakukan pengelapan, terus kemudian dibilas bagian bawahnya. Nah, setelah itu diberi cairan pembersih ya untuk bagian atas atau bodi halusnya. Nah, untuk cairan ini beda dengan cairan yang bawah ya. Terus setelah itu dilakukan pengelapan, dan setelah dilakukan pengelapan dilakukan dengan pembilasan, lanjut dengan proses pengeringan. Nah, di sini pengeringannya dilakukan dengan cara menyemprot angin dan dengan cara divakum ya. Tujuannya agar bagian yang dalam atau sela-sela itu agar lebih kering ya. Setelah itu baru dilap menggunakan lap kanebo ya. Nah, untuk pengeringan cara ini berarti merupakan nilai plus lagi ya. Nah, untuk bagian tangki bersih, termasuk juga bagian bodi ya. Nah, ini bagian velg juga bersih ya, nggak seperti kemarin. Nah, bagian knalpot juga bersih, nggak ada lengket-lengket cairan yang tertinggal ya. Oke, bagi kalian yang baru menemukan channel Pak Titang, selamat datang di channel Pak Titang. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Ya, cuci motor tanpa sentuh ataupun dengan sentuh sih, ya menurut saya relatif sih ya. Mungkin kalau cuci motor tanpa sentuh, prosesnya bener, terus tukang cucinya teliti,
Oke, terima kasih sobat padi sekalian atas atensinya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Ya, intinya cuci motor pakai sentuh tangan maupun tanpa sentuh tangan, semua kembali lagi kepada pencucinya ya. Terima kasih atas atensinya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.